Sejarah berbisir, memberi peringatan bagi mereka yang mau mendengar. 400 tahun lalu, sebuah peradaban Islam yang cemerlang dihapus dari tanah Eropa. Negeri itu, Andalusia, menjadi saksi bisu bagaimana sebuah identitas bisa dilenyapkan. Hari ini, gema sejarah itu kembali terdengar dari sudut dunia yang lain, dari tanah kuno jalur sutra. Di Xinjiang, Tiongkok, jutaan Muslim Uighur menghadapi takdir yang menakutkan. Ini bukan lagi pertanyaan, apakah sejarah terulang, tetapi bagaimana kita menyaksikannya terungkap dengan teknologi abad ke-21. Untuk memahami tragedi hari ini, kita harus melihat jauh ke belakang. Jauh sebelum menjadi bagian dari Tiongkok, wilayah yang dikenal sebagai Turkestan Timur ini adalah rumah bagi peradaban Uighur selama lebih dari 1000 tahun. Mereka adalah bangsa dengan bahasa, budaya, dan tradisi Islam yang kaya. Namun, sejak dianeksasi oleh dinasti Qing dan kemudian sepenuhnya di bawah kendali Partai Komunis pada tahun 1949, ketegangan mulai tumbuh. Migrasi besar-besaran etnis Han, ditambah dengan kebijakan asimilasi yang menekan, memicu ketidakpuasan. Insiden kekerasan sporadis pada tahun 1990-an dan kerusuhan etnis besar di Urumqi pada tahun 2009 menjadi titik balik, yang digunakan Beijing sebagai pembenaran untuk melancarkan apa yang mereka sebut perang rakyat melawan teror. Maka dimulailah era penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak sekitar tahun 2017, dunia mulai melihat bukti-bukti yang mengerikan. Jutaan orang, mungkin lebih, ditahan tanpa pengadilan di jaringan kamp interniran raksasa yang disebut pusat pelatihan kejuruan. Di dalamnya, para tahanan dipaksa untuk meninggalkan keyakinan mereka, mengkritik tradisi mereka sendiri, dan bersumpah setia pada partai. Praktik-praktik keagamaan salat, puasa, bahkan memiliki janggut atau jilbab dianggap sebagai penyakit ideologis yang harus disembuhkan. Di luar kamp, seluruh wilayah diubah menjadi penjara terbuka berteknologi tinggi. Kamera pengenal wajah ada di mana-mana. Pos pemeriksaan polisi menjadi pemandangan umum. DNA dan data biometrik dikumpulkan secara paksa. Aplikasi ponsel wajib memata-matai setiap aktivitas digital. Masjid-masjid bersejarah dihancurkan, diratakan dengan tanah, atau diubah menjadi bar dan toilet umum. Kuburan leluhur digali untuk pembangunan. Ini adalah perang melawan jiwa sebuah bangsa. Memasuki tahun 2026, bentuk penindasan telah berevolusi. Sebagian besar kamp mungkin telah ditutup, tetapi sistemnya tetap ada, kini tertanam dalam masyarakat. Para mantan tahanan dipindahkan ke dalam program kerja paksa di pabrik-pabrik di seluruh Tiongkok. Jauh dari keluarga dan komunitas mereka, memutus ikatan sosial terakhir. Anak-anak Uighur semakin banyak yang dimasukkan ke sekolah asrama negeri, di mana mereka dididik dalam bahasa Mandarin dan ideologi partai, secara efektif menciptakan generasi yang terasing dari warisan mereka sendiri. Kelahiran di antara populasi Uighur dilaporkan anjlok drastis akibat kebijakan keluarga berencana yang menargetkan mereka. Lihatlah paralel yang mengerikan dengan Andalusia. Muslim Moriscos dipaksa masuk Kristen, properti mereka disita, bahasa mereka dilarang, hingga akhirnya mereka diusir. Muslim Uighur dipaksa menjadi warga negara sekuler yang setia pada partai, budaya mereka dikikis, dan mereka dipindahkan secara internal. Moriscos diusir dari tanah air mereka. Uighur menjadi orang asing di tanah air mereka sendiri. Bedanya, Inkuisisi Spanyol menggunakan pedang dan api. Rezim saat ini menggunakan data, algoritma, dan birokrasi yang dingin dan efisien. Tujuannya sama, asimilasi total, penghapusan sebuah identitas unik dari muka bumi. Dunia hari ini jauh lebih terhubung, tetapi juga lebih terganggu. Sejarah telah memberi kita peringatan yang jelas melalui nasib Andalusia. Pertanyaannya, apakah kita akan mendengarkan bisikan sejarah yang semakin keras itu, atau kita hanya akan menjadi penonton pasif dari sebuah genosida budaya yang terjadi secara perlahan di depan mata kita?